Yang Kak Ria sayangi dan Kak Ria kasihi, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu di dalam lindungan Tuhan ya. Semangat selalu di dalam menjalani aktivitas kalian. Pernah mendengar cerita rakyat Telaga Warna tidak? Kalau belum, Kak Ria mau cerita ya buat kalian. Tapi jangan lupa subscribe dan share link channelnya Kak Ria ya kepada teman-teman kalian, kepada saudara kalian, ataupun kepada orang tua kalian. Selamat mendengarkan. Telaga Warna sendiri sebenarnya merupakan sebuah danau yang berada di kawasan Puncak Cisarua. Tempat wisata ini masuk wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Di balik keindahan yang dimiliki Telaga Warna, konon dikisahkan bahwa kawasan ini merupakan bekas istana kerajaan Kuta Tanggehan yang tenggelam. Seperti apa kisah di baliknya? Yuk, kita dengarkan. Telaga Warna. Alkisah, berdiri suatu kerajaan bernama Kuta Tanggehan di Jawa Barat. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Swarnalaya. Prabu Swarnalaya ini merupakan seorang raja yang memimpin kerajaan didampingi seorang ratu cantik bernama Ratu Purbamana. Selama masa kepemimpinannya, Prabu Swarnalaya sangat dicintai rakyatnya. Daerah di bawah kepemimpinannya pun sangat makmur. Hanya saja, sebagaimana pepatah bahwa tak ada satu manusia pun yang sempurna, kehidupan Prabu Swarnalaya pun demikian. Ada satu perasaan terpendam yang dirasakan oleh Prabu Swarnalaya karena beliau tidak memiliki anak meskipun sudah lama menikah dengan sang istri. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah karena sang Prabu sendiri yang melanggar pantangan berburu rusa di Gunung Mas. Hal tersebut dikatakan oleh ahli nujum istana yang mendapat wangsit bahwa setiap rusa yang dibunuhnya menjadi simbol hilangnya keturunan dari Prabu Swarnalaya. Mendengar hal tersebut, perasaan sedih dan menyesal dirasakan oleh sang Prabu. Sang Prabu pun berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi. Berangkatlah sang Prabu untuk bertapa pada malam bulan purnama di sebuah goa kecil yang ada di Gunung Mas. Ia berangkat sendiri tanpa didampingi pengawal ataupun tanpa menggunakan atribut kerajaan. Selama Prabu pergi, rasa cemas berkecamuk di hati sang ratu. Namun, selama beberapa pekan bertapa, akhirnya penantian sang ratu berakhir. Sang Prabu pun pulang. Ratu Purbamana yang sangat khawatir dengan keadaan suaminya langsung menyambut kedatangan sang Prabu. Ia menghidangkan berbagai macam makanan yang Prabu suka. Beberapa bulan kemudian, Ratu Purbamana mengandung. Purbamana mengandung dan Prabu Swarnalaya sangat senang. Karena itu artinya pertapaannya membawa hasil. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi. Perempuan yang sangat cantik dan diberi nama Dewi Kuncung Biru. Karena sang putri termasuk putri yang sangat dinantikan, Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana cukup memanjakannya. Sang putri pun tumbuh menjadi gadis cantik yang gemar bersolek, manja, dan suka mengenakan pakaian mahal. Hingga suatu hari menjelang perayaan hari ulang tahunnya, Dewi Kuncung Biru meminta sang ayah menghiasi tiap helai rambutnya dengan emas dan permata agar dirinya terlihat sangat cantik. Mendengar permintaan sang putri, tentu Prabu Swarnalaya dan istri Ratu Purbamana sangat terkejut karena hal tersebut tidak masuk akal. Helaian rambut sang putri sangat banyak. Mana mungkin satu persatu akan dihias permata dan emas? Karena
merasa keinginannya ditolak sang ayah, Dewi Kuncung Biru pun kesal dan marah. Kemarahan Dewi Kuncung Biru bahkan sampai terdengar keluar istana dan membuat rakyat sang Prabu tergerak menyumbangkan harta mereka demi memberikan hadiah yang disukai dan diinginkan sang putri raja. Merasa cinta rakyatnya sangat besar, Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana merasa sangat terharu. Hingga tiba di hari perayaan ulang tahun Dewi Kuncung Biru, rakyat yang diundang ke istana menyambut perayaan dengan gembira. Kotak berisi perhiasan emas dan permata yang dihadiahkan pun diserahkan kepada Dewi Kuncung Biru sebagai hadiah. Rakyat pun senang dan sangat antusias agar Dewi Kuncung Biru membukanya. Hanya saja ketika isinya dibuka, ternyata Dewi Kuncung Biru kecewa karena perhiasan yang ia dapatkan sebagai hadiah tak seindah harapannya. Dengan sombongnya, Dewi Kuncung Biru melempar kotak berisi emas dan permata itu hingga rakyat tersebut sedih. Permata dan emas itu berserakan di lantai. Semua orang yang hadir di sana tentu tercengang, termasuk Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana, orang tuanya sendiri. Dengan kesombongan Dewi Kuncung Biru, ternyata alam pun murka. Seketika gemuruh datang diikuti hujan dan badai. Tanah di sekitar istana pun terbelah, disusul dengan air bah yang bervolume besar, menenggelamkan istana megah tersebut bersama semua orang yang ada di istana ketika pesta berlangsung. Bersamaan dengan berhentinya hujan, kerajaan Kutanggehan menghilang, dan di bekas menghilangnya kerajaan tersebut hadir telaga yang berisi ribuan ikan cantik dan beraneka warna. Telaga tersebut kini dikenal sebagai Telaga Warna. Nah, adik-adik, pesan moral apa dari cerita rakyat Telaga Warna ini? Banyak hal yang harus dipelajari. Sebagai manusia beradab, kita harus menjadi pribadi yang tidak sombong. Belajar dari Prabu Swarnalaya dan Ratu Purbamana sebagai orang tua, sebaiknya kita tidak memanjakan anak secara berlebihan karena bisa jadi anak kita akan tumbuh menjadi anak yang manja, angkuh, dan sombong serta malas. Nah, orang tua juga harus menanamkan nilai budi pekerti termasuk rasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dari Dewi Kuncung Biru, kita sebagai anak, adik-adik, kita harus belajar untuk tidak menjadi orang yang angkuh dan sombong karena banyak hal negatif yang bisa didapatkan dari sikap tersebut. Adik-adik, kita harus belajar rendah hati, kita harus belajar mengasihi orang lain, baik miskin, kaya, baik apapun, kalian harus mengasihi orang-orang di sekitar kalian ya adik-adik. Demikianlah cerita rakyat Telaga Warna. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita dari Kak Ria, dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. God bless you all. Bye-bye.